Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Peristiwa Yesus menyucikan bait Allah dengan mengobrak-abrik lapak-lapak para pedagang di halaman bait Allah tentu saja masih meninggalkan rasa jengkel, rasa sakit hati bagi para imam kepala dan para tua bangsa Yahudi. Bisa jadi mereka ini adalah pelaku-pelakunya atau para penjual itu. Setelah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus masih tetap berada di bait Allah dan menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Para imam kepala dan para tua bangsa Yahudi juga menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan anak-anak yang berteriak dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Dan ini membuat hati mereka makin panas, makin jengkel dengan Yesus. Tapi Yesus telah pergi meninggalkan mereka. Saudara-saudari, ternyata rasa dendam dan rasa jengkel para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi belum terbayar. Sakit hati mereka belum sempat mereka lampiaskan. Mereka mencari dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Yesus. Kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yesus datang lagi ke bait Allah, di mana dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengajar di situ. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ada juga dalam bait Allah. Mereka mencari-cari celah untuk menjebak Yesus. Mereka mempertanyakan tentang kuasa yang ada pada Yesus dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Mempertanyakan kuasa Yesus sama artinya dengan meragukan Yesus, menyepelekan Yesus, dan menolak Yesus. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Menyepelekan Yesus sama dengan menyepelekan Allah. Meragukan Yesus sama dengan meragukan Allah. Mempertanyakan siapa yang memberikan kuasa sama artinya dengan menolak kehadiran Allah, menolak untuk dikasihi oleh Allah, dan menolak untuk diampuni oleh Allah. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berusaha untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan. Tapi Yesus tidak terjebak, karena Yesus tahu akan niat busuk mereka. Yesus sadar bahwa dia sedang dijebak oleh pertanyaan mereka. Karena itu, Yesus membuat kesepakatan dengan mereka, yaitu jika mereka menjawab pertanyaan yang dia ajukan, maka Yesus juga akan memberitahu mereka dengan kuasa mana dia melakukan hal-hal itu. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus ini sebenarnya adalah pertanyaan jebakan. Yesus balik menjebak mereka. Yesus tahu bahwa mereka jelas-jelas menolak pewartaan dan pembaptisan Yohanes. Pertanyaan Yesus itu membuat mereka dilema. Jika mereka dengan jujur menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga, tentu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri, karena mereka membongkar, menelanjangkan kemunafikan mereka sendiri di hadapan Yesus. Dan jika mereka menyangkal kebenaran dengan mengatakan bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia, tentu saja akan membahayakan nyawa mereka, karena semua orang sudah menganggap Yohanes sebagai nabi. Saudara-saudari, akhirnya para imam kepala dan para tua bangsa Yahudi menjawab bahwa mereka tidak tahu. Mereka sebenarnya tahu, tetapi bersikap seperti orang yang tidak tahu. Itu berarti mereka sedang menipu atau membohongi Yesus. Mereka lakukan semua itu dengan sengaja dan dengan tahu dan mau. Mereka mau menunjukkan sikap masa bodoh, sikap acuh tak acuh terhadap Yesus. Mereka mau menyatakan bahwa terserahlah apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Sebetulnya, pertanyaan Yesus dan pertanyaan mereka memiliki muatan sama. Artinya, pertanyaan Yesus dan pertanyaan mereka memiliki jawaban yang sama, yaitu dari surga. Kalau dari surga, berarti dari Allah, karena pemilik surga adalah Allah. Tempat tinggal Allah adalah surga. Sekalipun mereka merasa dendam dan jengkel dengan Yesus, tapi Yesus tidak terpancing sama sekali. Yesus justru dengan tenang mengatasi semuanya itu. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, terkadang kita juga meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, penyakit, beban hidup, kesulitan hidup, atau kematian yang menimpa orang terkasih kita seakan-akan meragukan Tuhan.
kita seakan-akan mempertanyakan di manakah Tuhan. Kita seakan-akan mempertanyakan di manakah kuasa Tuhan. Kita bahkan marah dan dendam pada Tuhan. Kalau kita mempertanyakan kehadiran dan kuasa Tuhan, sama artinya dengan kita menyepelekan Tuhan, sama artinya dengan kita menolak Tuhan, sama artinya dengan kita meragukan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya. Apapun yang kita hadapi dan kita alami, kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, kuasa-Nya selalu beserta kita, dan janganlah kita mengabaikannya. Sebagai murid Kristus, kita semestinya tidak boleh masa bodoh terhadap penyertaan Tuhan, atau acuh tak acuh terhadap kuasa Tuhan. Kita mestinya bersyukur karena Tuhan tidak pernah tidur hanya untuk memperhatikan kita. Kita semestinya dengan jujur mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena seberapa pintarnya kita untuk menyembunyikan kebohongan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tetap bisa mengetahuinya. Tuhan bahkan dengan caranya sendiri akan menelanjangkan semua kebohongan-kebohongan kita. Karena itu, jangan pernah belajar untuk menipu atau membohongi Tuhan. Kita perlu belajar seperti Santa Lucia yang hari ini kita peringati pestanya, di mana dia tidak pernah menolak Kristus dengan mempertanyakan kuasa-Nya. Dia malah dengan jujur menyatakan kesetiaannya pada Kristus dan berjanji untuk menjadi milik Kristus seutuhnya. Dia memiliki cinta yang membara kepada Kristus. Karena begitu jatuh cinta pada Kristus, dia tidak tergiur oleh rayuan gombal manapun, dan bahkan dia sampai menolak lamaran dari seorang pemuda kaya. Dia pun akhirnya mati sebagai martir Kristus di usia 13 tahun. Semoga keteladanan Santa Lucia ini memotivasi kita untuk memiliki hati yang tulus dan jujur pada Kristus, dan untuk selalu punya cinta yang membara pada Kristus. Tuhan memberkati kita semua.